Seumpama biji sesawi yang di... Selamat pagi, saudara kasih Tuhan. Kembali kita dalam renungan harian pada pagi hari ini. Dan saya akan beri tema untuk beberapa hari ke depan itu adalah Dia ada di jalanku. Dan harapan saya selalu saudara dalam kondisi yang sehat dan diberkati Tuhan. Saudara, kalau kita bicara Tuhan ada di jalanku itu memberi arti, minimal dua arti. Yang pertama bahwa kita mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan itu menyertai hidup kita, bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita. Jadi itu satu keputusan iman, kepercayaan bahwa Tuhan itu menyertai hidup kita. Yang kedua yaitu kita akan berpikir bahwa atau kita berkata bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup ini, baik itu enak atau tidak enak, itu Tuhan bersama dengan hidup kita. Artinya kita tidak perlu takut karena ada Tuhan di jalan kita. Dan dalam hidup ini selalu ada yang disebut dengan tujuan, perjalanan, dan keputusan. Setiap kita pasti punya tujuan hidup. Setiap kita pasti ada sasaran yang kita miliki. Tuhan pun punya tujuan hidup buat kehidupan saudara dan saya. Ada rencana, ada bagian yang perlu terjadi dalam kehidupan kita yang direncanakan Tuhan. Dan di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Hari depan yang penuh dengan pengharapan. Itu rencana daripada Tuhan di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan, yaitu satu kehidupan yang penuh dengan pengharapan, rencana yang baik, dan itu harusnya terjadi dalam kehidupan kita. Untuk sampai dalam sebuah rencana atau tujuan, itu ada yang disebut dengan perjalanan. Dan perjalanan itulah yang disebut dengan proses dalam kehidupan kita. Dan ini menentukan yang disebut dengan keputusan hati kita. Seringkali dalam kehidupan kita, ketika kita ada dalam sebuah perjalanan, dalam proses itu, dan ketika proses menuju ke suatu rencana Tuhan, itu berkonflik, berbenturan dengan hati kita, maka itulah yang disebut dengan masalah, atau seringkali kita menjadi bersungut-sungut. Artinya saudaraku yang kasih Tuhan, bersungut-sungut itu terjadi karena adanya benturan, tidak sesuai hati kita dengan perjalanan atau yang disebut dengan proses Tuhan untuk sampai pada rencana atau tujuan yang Tuhan inginkan. Karena proses itu berbenturan dengan hati kita, dengan kehendak kita, tidak sesuainya rasanya seperti itu, maka terjadilah kita bersungut-sungut. Tuhan itu mengeluarkan bangsa Israel menuju akan yang disebut dengan tanah yang Tuhan janjikan. Dalam perjalanan itulah yang disebut dengan proses, bangsa Israel tidak mampu untuk menyesuaikan, menerima proses yang Tuhan berikan sehingga mereka bersungut-sungut. Dikatakan saudaraku yang kasih Tuhan di dalam Keluaran, hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan. Disinilah yang terjadi benturan dari kehidupan
dengan proses perjalanan sehingga mereka bersungut-sungut dan mereka berkata, kenapa kami dibawa ke tempat untuk dibunuh dengan kehausan? Artinya bahwa bangsa Israel tidak mempercayai proses yang Tuhan sedang buat di dalam perjalanan hidup mereka. Yang kita bisa pelajari dalam hidup ini, ya kalau kita bisa berkata bahwa Dia ada di jalanku, harusnya kita lebih arif ketika kita menghadapi proses. Karena dengan rencana Tuhan dalam hidup kita itu adanya sebuah perjalanan untuk sampai kita di dalam rancangan Tuhan. Dalam perjalanan itulah proses. Dan proses itu kita harus hadapi dengan ucapan syukur supaya kita bisa sampai pada rancangan Tuhan. Dan itu hanya bisa kita mengerti kalau kita itu mempercayai Tuhan bahwa Dia ada di jalan kita. Dia ada di jalanku. Keputusan inilah yang akan membuat hati kita luas untuk bersyukur dengan proses yang Tuhan berikan. Itu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Dan sampai jumpa esok pagi, dan tetap semangat dan menjaga kekudusan di dalam akhir zaman ini. Tuhan memberkati.